Godzilla nantangin Dewa Zeus buat duel, guys. Di komik Godzilla Rage Across Time isu ketiga, ada peristiwa di mana Godzilla menantang para dewa penghuni Olympus buat adu kekuatan hingga mati. Poseidon, Ares, sampai Zeus diajak tarung sama Godzilla karena kesombongan mereka yang sudah tidak mau melayani manusia lagi gitu, guys. Yuk kita bahas cerita Godzilla yang mengubah sejarah mitologi Yunani kuno ini, guys. Bersama Nasrul di sini, welcome to Kutu Film, guys. Now I am become death, the destroyer of worlds. Jadi, waktu itu ada perang antara Yunani melawan Persia, guys. Perang itu terjadi di lautan, yang dimana perang itu sempat terhenti karena ada pergerakan misterius di dalam lautan, guys. Seekor makhluk raksasa misterius yang membelah kapal-kapal perang yang ada di sana. Ternyata kejadian itu tuh dilihat sama Dewa Hermes yang kemudian dia diburu-buru menuju Gunung Olympus buat ngasih tahu ke bapaknya gitu, yaitu Dewa Zeus. Di bangunan puncak Gunung Olympus alias The Pantheon, para dewa lagi nyantai-nyantai, guys. Dengan keadaan panik, Hermes langsung lapor ke bapaknya kalau ada dua kelompok manusia yang lagi perang langsung musnah secara bersamaan gitu. Belum juga harus menyelesaikan laporannya soal makhluk apa yang nyebabin tragedi itu, Zeus justru malah ketawa nganggap kejadian itu lucu gitu, guys. Begitupun dewa-dewa yang lain yang dimana mereka justru menyalahkan manusia karena udah jarang minta pertolongan sama dewa-dewa Olympus lagi. Ares yang adalah dewa perang alias God of War gitu ya, nyalahin manusia karena dia ngerasa udah gak pernah diajak sama manusia lagi buat perang gitu. Tapi Aphrodite alias Dewi Cinta bilang kalau manusia udah jarang minta-minta ke dewa itu karena mereka udah banyak disepelekan, guys. Pas manusia butuh bantuan yang bahkan udah ngebangun patung-patung sebagai pemujaan kepada para dewa Olympus gitu ya, para dewa justru jarang banget ngebantuin, seolah-olah para dewa tidak merasa cukup atas apa yang sudah manusia usahakan gitu. Jadi para dewa Olympus egonya udah terlalu tinggi, guys. Bahkan di sini Zeus bilang kalau manusia udah gak butuh arahan mereka, biarin aja lah manusia sengsara gitu. Kata dia kalau cuman patung-patung doang yang mereka bikin sebagai bentuk pemujaan, itu kan emang kewajiban manusia. Terus gua dapat apa gitu? Kata Zeus gitu, guys. Jadi intinya Zeus itu udah sombong, guys. Minta imbalan yang lebih yang mungkin gak bisa dilakuin sama manusia gitu. Jadinya sekarang Zeus nganggap manusia itu sebagai pengganggu gitu. Bahkan Ares sampai bilang, apa kita mesti ngebawa sebuah perang ke manusia biar manusia ngerasain ketakutan supaya makin rajin lagi nyembah kitanya. Zeus gak setuju ide itu karena dulu ada sebuah perang yang hampir membunuh dewa-dewa Olympus, guys. Mungkin yang dimaksud Zeus itu perang lawan Titan, guys, atau perang lawan Prometheus yang adalah Titan pembawa api yang waktu itu ngasih api kepada manusia buat menentang Zeus. Karena Aphrodite ganti intinya mengkritik kesombongan Zeus dan Ares, Poseidon alias Dewa Laut akhirnya mau memeriksa apa yang terjadi sama dua kelompok manusia yang lagi perang itu, guys. Karena Poseidon sayang sama Neng Aphrodite. Ketika Poseidon sampai ke tempat kejadian, dia gak nyangka kalau kerusakannya bisa separah ini, guys. Dia awalnya nyalahin hiu-hiu yang ada di sana gitu ya. Tapi pas dia lihat bekas cakaran raksasa yang ada pada satu bangkai kapal itu, dia berubah asumsi. Jadinya Poseidon justru malah nyalahin manusia. Dia bilang gini, kekacauan apa yang telah kalian bawa pada dirimu, wahai manusia? Dalam hati Poseidon kayak gitu, guys. Tanpa sadar, di belakangnya air sudah membumbung tinggi, guys. Poseidon sangat terkejut dengan apa yang dia lihat itu. Dia langsung nyerang Godzilla dengan trident-nya. Tapi sama sekali gak mempan, guys. Poseidon kemudian membuat tsunami ketika Godzilla sudah menghadap dirinya. Tapi setelah itu kita gak tahu apa yang terjadi sama Poseidon, guys. Yang pasti Godzilla sudah memasuki kota dengan membawa tsunami yang sangat-sangat besar dikala kekecewaan manusia terhadap dewa semakin menjadi-jadi, guys. Godzilla ngebawa kehancuran di kota tersebut sampai teriakan kematian orang di kota itu terdengar sampai ke Pantheon. Ketika Ares, Aphrodite, dan Hera ngelihat ke bawah, Godzilla sudah sampai di kaki gunung Olympus, guys. Zeus yang juga melihat Godzilla langsung menyerangnya dengan satu kilatan petir yang gak berasa sama sekali, guys. Zeus mempertanyakan di mana sebenarnya Poseidon. Harusnya kan kalau urusan makhluk laut kayak gini tuh jadi urusan dia harusnya.
Ya pokoknya kita bisa tebak guys ya, Poseidon udah meninggoy. Entah ditempeleng Godzilla atau kena semburan napas atomnya, dia gak pernah ke Olympus lagi. Di sini Zeus juga sempat nyalahin Hephaestus alias dewa pengrajin, apakah dia yang udah nyiptain monster ini gitu. Hephaestus tentu aja gak tahu apa-apa guys. Tak lama kemudian, Ares, the god of war, loncat dari Olympus buat nyerang Godzilla guys. Tapi cuman pakai satu semburan napas atom aja, Ares jadi debu guys. Pokoknya udah gak berbentuk lagi, Ares lenyap aja gitu aja. Karena Poseidon dan Ares kalah, Aphrodite ngingetin Zeus buat gak ngelawan Godzilla. Tapi karena sifat Zeus yang gak kalah temperamennya sama Godzilla gitu ya. Godzilla kan kadal temperamen ya. Kalau Zeus udah mah temperamen sombong lagi. Akhirnya Zeus melakukan Kuchiyose no Jutsu buat munculin Hydra, naga yang terkenal dengan kemampuan melipat gandakan kepalanya guys. Dan bener aja, ketika Godzilla memutuskan kepalanya, kepala Hydra makin banyak guys. Pertarungan ini gak begitu sulit bagi Godzilla gitu ya. Tapi karena pas dia tarung Zeus terus-menerus melontarkan petir ke kepalanya, Godzilla jadi makin emosi guys. Akhirnya Godzilla ngebenturin Hydra ke Gunung Olympus hingga gunung itu runtuh dan menghancurkan Pantheon. Pertarungan sengit pun terjadi guys. Zeus ngelontarin petir-petirnya ke Godzilla, tapi gak ada efek sama sekali ya. Godzilla ngebalesnya dengan ekornya, tapi Zeus lumayan lincah juga guys. Jadi dia bisa menghindar gitu. Di sini Zeus ketemu sama orang-orang yang berlarian, dia malah playing victim guys dan bilang, mau kemana lu? Lu gak lihat gue bertarung demi lu pada. Padahal mah dulu-dulu pas orang-orang lapor, pas mereka lagi kesulitan, malah jarang digubris guys ya. Kayak pemerintahan di negara ini. Di sini Zeus langsung diinjek sama Godzilla, tapi dengan kekuatan petir yang lebih besar, Zeus berhasil mengangkat kaki Godzilla dan nyetrum Godzilla dengan mengerahkan seluruh kekuatannya guys. Zeus akhirnya berhasil mengalahkan Godzilla, tapi konsekuensinya Zeus gak punya kekuatan lagi guys, sampai dia kurus kerontang. Akhirnya karena udah gak dianggap lagi sama pengikutnya, Zeus ngerantau ke Kekaisaran Romawi, tepatnya di Pompei guys. Selama hidup berdampingan dengan orang-orang di sana, Zeus mendapat pelajaran kalau kekuatannya udah balik lagi nanti, dia akan mengutamakan manusia dibandingkan dengan nafsunya. Zeus berjanji gak bakal hidup penuh arogansi lagi dan akan mengutamakan permasalahan setiap orang. Tapi pas dia udah tobat, ketika Zeus lagi ngegambar sosok monster yang udah ngalahin dirinya gitu ya, Gunung Vesuvius meletus dan meluluh lantahkan seluruh kota Pompei, yang dimana tragedi ini sangat terkenal dan menjadi tragedi paling horor di dunia guys. Bentar guys, kalian tahu siapa yang udah ngebuat Gunung Pompei meletus? Yap, Godzilla guys. Cerita Godzilla Rage Across Time isu ketiga berakhir di situ guys. Oke, jadi komik Godzilla Rage Across Time emang berlatar di sejarah asli guys. Dan salah satunya berada di zaman Yunani kuno dan Romawi kuno gitu. Nah, pastinya banyak yang udah tahu ya, tragedi hancurnya kota Pompei itu terjadi di tahun 97 Masehi yang memang disebabkan oleh letusan Gunung Vesuvius yang sangat dahsyat guys. Tahun 97 guys ya, bukan 1997. Itu mah tahun kemarin gitu ya. Nah, menurut sejarah, karena waktu itu letusan Gunung Pompei udah dianggap hal biasa bagi penduduk di sana, yang kebanyakan gak nyebabin kerusakan berarti gitu ya. Jadinya penduduk di sana gak pada lari dan menetap sampai letusannya berakhir. Ternyata letusan di tahun 97 itu beda sama letusan-letusan Pompei sebelumnya guys. Akhirnya penduduk di sana kena debu vulkanik dan mengeras jadi batu guys. Yang sampai sekarang bekas-bekasnya bisa ditemuin di tempat kejadian itu guys. Oke, gimana menurut kalian guys? Ceritanya epic gak? Kalau menurut Mimin, cerita Godzilla itu emang pas kalau disangkut pautin sama sejarah asli guys. Jadi kayak ada kesan luar biasanya gitu. Gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka, silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Bersama Nasrul di sini, see you in the next video guys.